Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Cynthia Simbolon dengan NIM 4203-230022. Saya merupakan mahasiswi dengan prodi Matematika Mendik di kelas A STANAP 2020 dari Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan saya yaitu untuk menjelaskan dan mendemonstrasikan terkait persamaan panas dengan aplikasi MATLAB. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu soal UAS dari persamaan diferensial parsial, yaitu terkait solusi masalah syarat batas dan nilai awal persamaan panas. Adapun soalnya yaitu diberikan suatu kondisi atau masalah batas UT sama dengan UXX, di mana X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 untuk T lebih dari 0, dengan syarat batas directly-nya U0, T sama dengan U1, T sama dengan 0, dan nilai awalnya yaitu UX,0 sama dengan 2X jika X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan setengah, dan 2 dikurang 2X jika X lebih dari sama dengan setengah kurang dari sama dengan 1. Jadi di sini tugas proyek persamaan diferensial parsial yaitu membuat simulasi yang menunjukkan grafik solusi eksak dan solusi numerik pada setiap saat T dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Jadi di sini kita cari penyelesaiannya. Pertama tentukan dulu nilai C. Nah, pada soal C itu sama dengan 1 dan juga L atau batasnya itu yaitu sama dengan 1. Untuk Fx itu sama dengan Ux, yang pertama kita asumsikan Ux, T sama dengan Xx kali Tt. Dari syarat batas kita peroleh Ut sama dengan Xx dikali T aksen T untuk fungsi T ini itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah UXX atau turunan kedua dari X, yaitu X double aksen X dikali TT. Maka U0, T sama dengan X0 dikali TT itu sama dengan 0. Kedua, U1, T sama dengan X1 dikali TT sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa syarat directed dengan nilainya sama dengan 0 itu terbukti, yaitu dilihat dari X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. Yang kedua, kita letakkan kembali fungsi awal tadi, yaitu Ut sama dengan C dikali UXX. Di sini C nya sama dengan 1. Lalu kita letakkan persamaan syarat batasnya, lalu kita bagi dengan C kuadrat dikali XX dikali TT. Nanti kita akan menghasilkan suatu persamaan, yaitu di mana T aksen T per C kuadrat TT sama dengan X double aksen X per XX. Nah, itu akan kita sama dengankan dengan sesuatu konstanta. Di sini kita harus sama dengankan dengan lambda. Yang ketiga, kita tentukan nilai eigen dan fungsi eigen, di mana lambda tadi merupakan nilai eigen. Nah, untuk fungsi pertama yaitu X double aksen ditambah lambda X sama dengan 0, di mana X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. Lalu kita cari solusi eigen masing-masing untuk X lebih dari lambda lebih dari 0, yaitu kita memperoleh hasil C1 cos akar lambda dikali X ditambah C2 sin akar lambda dikali X dengan batas 1 yaitu 0, X0 sama dengan C1, dan batas 2 yaitu 0, batas 2 sama dengan 0 dari nilai X sama dengan 1 yaitu C2 sin akar lambda. Lalu didapat bahwa untuk lambda lebih dari 0 kita memperoleh solusi yang non-trivial, di mana sin akar lambda sama dengan 0, maka akar lambda itu sama dengan n kali pi, di mana n itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya n bilangan 2. Lalu kita tentukan bahwa
nilai eigen itu positif dan berkoresponden dengan fungsi eigen dari syarat atas. Nah, dari si nilai eigen tadi, maka kita akan mendapat fungsi eigen yaitu xn x sama dengan sin nv kali x per L dengan nilai eigennya tadi atau lambda n sama dengan nv per L kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada catatan, kita perhatikan bahwa kita tidak membutuhkan C2 dalam fungsi eigen karena itu hanya akan diserap ke dalam konstanta lain yang akan kita ambil nanti. Maksudnya di sini tadi kita kan sudah menemukan C2 sin akar lambda, tapi kita tidak perlu memakainya karena itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita cari untuk lambda kurang dari 0, nanti hasilnya yaitu trigonometri hiperbolik. Jadi terbukti bahwa itu merupakan solusi yang tidak diinginkan. Maka tidak ada nilai eigen yang negatif untuk masalah syarat atas ini. Yang ketiga yaitu solusi nilai eigen di mana nilai eigennya itu sama dengan 0. Di sini seperti yang kita tahu untuk persamaan diferensial biasa, solusinya nanti yang akan didapat adalah C1 ditambah C2 X dengan X0 sama dengan C1, X1 sama dengan C2, dan X aksen 0 sama dengan C2, X aksen 1 sama dengan C1. Maka nanti kita hasilkan nilai persamaan di mana C2 dikurangi C1 itu sama dengan 0 dan C1 tambah C2 sama dengan 0. Jadi dalam kasus ini, satu-satunya solusi adalah solusi trivial, yaitu lambda sama dengan 0. Tapi nilai eigen di sini tidak memenuhi syarat atas. Jadi syarat atas yang memenuhi adalah ketika nilai eigen itu memperoleh nilai yang non-trivial. Lalu kita dapat bahwa nilai eigen dan fungsi eigen yang tepat itu adalah lambda n itu sama dengan nv per L kuadrat dan xn x sama dengan sinus nv dikali x per L. Nah, sedangkan untuk solusi temperatur terhadap waktu di mana itu T, solusi sementaranya kita peroleh T aksen T ditambah lambda dt itu sama dengan 0. Nanti dengan cara yang sama kita akan memperoleh lambdanya itu akan sama dengan lambda n atau lambda sebelumnya, dan kita masukkan persamaan tadi yaitu T aksen T ditambah nv per L kuadrat ditambah nv per L kuadrat dikali tt itu sama dengan 0. Maka solusi untuk T yaitu an dikali eksponensial minus lambda n dikali T, atau bisa kita tulis lambda itu menjadi nv, jadi solusinya an dikali eksponensial min nv kuadrat dikali T, sehingga kita peroleh solusi masalah syarat batasnya yaitu un x, t itu sama dengan xnt dikali tnt sama dengan ux, t sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari fungsi an dikali eksponensial min nv kuadrat t sinus nv x. Lalu langkah keempat adalah penentuan nilai awal. Nah, untuk penentuan nilai awalnya bisa kita lihat di sini. an itu sama dengan 2 per L dikali integral dari batas 0 sampai setengah 2x. Nah, 2x ini merupakan fungsi kondisi awal dikali sinus karena batas Dirichlet itu merupakan fungsi sinus, ditambah 2 per L dikali integral 1 per 2 sampai 1 dari 2 dikurangi 2x dikali sinus nvx dx. Maka nanti akan kita temukan solusinya 8 sin nv per 2 per nv kuadrat, sehingga solusi untuk masalah syarat batas tersebut adalah ux, t sama dengan 8 per v kuadrat dikali sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari sin nv per 2 per n kuadrat dikali eksponensial minus nv kuadrat dikali t dikali sinus nvx. Dan ini merupakan solusi eksaknya. Baik, selanjutnya di sini akan kita demonstrasikan terkait pemodelan
batas directly atau untuk membahas persamaan panas. Di sini sudah ada sintak untuk mencari nilai eksak atau solusi eksak dari soal kita tadi. Jadi untuk AN itu kita peroleh 8 sin NV per 2 per NV kuadrat. Terus untuk solusi masalah syarat batasnya yaitu U X, T sama dengan 8 per V kuadrat dikali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari sin NV per 2 per N kuadrat dikali E pangkat negatif NV kuadrat dikali T dikali sinus NV kali X. Nah, di sini programnya sudah kita buat. Untuk nilai awal atau AN itu sama dengan kita simbolkan variabel A, dan untuk solusi masalah batas berikutnya kita simbolkan U. Selanjutnya kita run. Nah, maka akan muncul grafik persamaan panas direct rate seperti ini. Dimana persamaan direct rate ini panasnya itu menyebar di sekitaran atau di bagian luar suatu bidang. Bisa kita lihat pada grafik. Dan nantinya dia akan berhenti pada keadaan positif. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi persamaan numeriknya. Jadi di sini dalam menentukan suatu grafik persamaan panas, kita tidak membutuhkan yang namanya kondisi awal dan juga solusinya. Di sini kita hanya memasukkan fungsi si f tadi atau ux0 dalam bentuk Laplace, yaitu Heaviside. Jadi di sini Heaviside x dikali 2 dikali x, atau ini Heaviside 2x karena tadi kita punya persamaan fungsinya 2x, dimana batasnya itu dari 0 sampai setengah. Lalu ini kita lanjutkan, yaitu Heaviside x dikurang 0,5 dikali 2 dikurang 2 dikali x. Ini untuk fungsi yang diberikan tadi, yaitu fungsi ini ux, 0 sama dengan 2x jika x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan setengah, dan 2 dikurang 2x jika x lebih dari sama dengan setengah kurang dari sama dengan 1. Lalu langsung saja kita runkan. Dengan menggunakan kondisi awalnya saja atau fungsi yang diberikan, kita dapat memperoleh solusi yang sama seperti solusi eksak tadi. Jadi dengan demikian kesimpulannya,
bahwa baik solusi eksak ataupun solusi numerik sama-sama dapat menghasilkan solusi yang sesuai. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa grafik persamaan panas akan selalu sama, baik itu solusinya eksak ataupun solusinya numerik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.